Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bintang, sekarang kita akan membahas cara pengisian form perintah lembur yang kerja lemburnya akan dilaksanakan pada hari libur. Video ini adalah pelengkap dari video sebelumnya, yakni tentang SOP kerja lembur yang berisi 11 prosedur kerja lembur, yang pada poin keempat PPIC mengisi form perintah lembur. Ada dua cara pengisian form perintah lembur, yakni pengisian form perintah lembur untuk weekdays atau hari kerja biasa, dan cara pengisian form perintah lembur untuk hari libur, baik hari Minggu atau hari libur nasional. Bagi yang belum mempelajari materi tentang SOP kerja lembur dan cara pengisian form perintah lembur weekdays, silahkan klik link videonya di deskripsi video ini. Sebelum kita mempelajari cara pengisian form perintah lembur untuk hari libur, sebaiknya kita mengetahui dulu perbedaan tujuan dilaksanakannya kerja lembur weekdays dengan kerja lembur hari libur. Apa bedanya? Kerja lembur weekdays bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada jam kerja normal. Misalnya, dalam jam kerja normal, biasanya karyawan menyelesaikan target quantity 400 piece, namun dalam suatu hari, karyawan hanya dapat menyelesaikan 350 piece akibat ada keterlambatan-keterlambatan pada proses produksi, sehingga terjadi deviasi atau penyimpangan terhadap standar waktu, dan akhirnya harus dilaksanakan kerja lembur di hari tersebut untuk menyelesaikan target quantity yang belum tercapai. Kalau kerja lembur, aneh jadi gak bisa pulang bareng Bebeb dong. Tenang bro, kan ada PPIC. Gimana caranya? Ketika mulai ditemukan deviasi atau penyimpangan terhadap standar waktu, maka PPIC harus segera melakukan pengecekan bekerja sama dengan timekeeper untuk menemukan kendala-kendala yang terjadi dan segera mengatasinya. Apa saja yang harus dicek oleh PPIC? Mengenai hal pengecekan dan lain-lain, silahkan klik link videonya di deskripsi video ini. Oke. Kalau kerja lembur di hari Minggu, untuk apa? Kerja lembur pada hari Minggu atau hari libur lainnya dilaksanakan karena ada perintah dari pusat. Biasanya karena ada perubahan jadwal pengiriman. Misal, sebelumnya jadwal pengiriman akan dilaksanakan pada hari Selasa pagi dan proses produksi akan dilaksanakan pada hari Senin. Namun karena ada permintaan dari pelanggan agar jadwal pengiriman dipercepat menjadi hari Senin pagi, maka proses produksi yang sebelumnya akan dilaksanakan pada hari Senin dipercepat pelaksanaannya menjadi hari Minggu atau hari libur. Begitu, brother. Oke. Sekarang bagaimana cara mengisi form perintah lembur untuk kerja lembur pada hari libur? Baik, formulirnya seperti ini. Seperti biasa, kita akan mulai dari pengisian nomor formulir. Caranya seperti ini. Di sini sudah ada kode formulir FPL. Kita mulai dengan mengisikan tahun, misalnya sekarang tahun 2021, maka kita isikan angka 21. Kemudian bulan, misalnya sekarang bulan Agustus, yakni bulan ke-8, maka kita isikan 08. Kemudian tanggal pengajuan. Dan jangan lupa, pengajuan form perintah lembur di hari Minggu atau di hari libur lainnya diajukan oleh PPIC selambat-lambatnya 1 hari sebelum dilaksanakannya kerja lembur. Jika kerja lembur akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus, maka PPIC mengajukan form perintah lembur selambat-lambatnya pada tanggal 28 Agustus. Selanjutnya kita isi nomor urut pengajuan. Misalnya ini adalah formulir pertama yang diajukan oleh PPIC pada tanggal 28 ini, maka kita isi dengan nomor urut 001. Jika ada lagi pengajuan perintah lembur di tanggal 28 ini, maka kita isikan nomor 002 dan seterusnya. Sekarang kita isikan di kolom nomor formulir. Selanjutnya kita isi tanggal FPL. Ini adalah tanggal diajukannya formulir ini. Misalnya formulir ini diajukan pada tanggal 28 Agustus 2021, maka kita cantumkan di sini.
Selanjutnya kita isi bagian yang akan melaksanakan kerja lembur, misalnya bagian sewing. Kemudian karena pelaksanaannya pada hari libur, maka kita centang kolom hari libur. Kemudian pelaksanaan kerja lembur misalnya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Dan selanjutnya PPIC mengisi uraian tugas lembur. Misalnya untuk menyelesaikan batch 3, target pengerjaan satu batch sejumlah 400 piece. Berikutnya, PPIC mencantumkan data karyawan yang ditugaskan kerja lembur. Kita isi kolom nomor, kemudian NIK, nama karyawan, kemudian keterangan pekerjaan misalnya obras pinggiran, waktu standar pengerjaan misalnya 60 detik, dan target quantity 400 piece. Cara menghitung jumlah jam lemburnya gimana? Mengenai jumlah jam lembur pada hari libur, telah ditetapkan standar waktu 7 jam untuk menyelesaikan target quantity di hari tersebut. Oke, lanjut. Berikutnya kita isi karyawan nomor 2, kemudian NIK, nama karyawan, keterangan pekerjaan misalnya pasang zipper, waktu standar pengerjaan 120 detik, target quantity 400 piece. Sahabat bintang, jika kita membandingkan standar waktu antara pengerjaan obras pinggiran dengan pengerjaan pasang zipper, di sini terlihat selisih waktu yang cukup besar. Waktu standar pengerjaan pasang zipper 2 kali lebih lama dari pengerjaan obras pinggiran. Jika dipaksakan untuk mengerjakan target quantity 400 piece, maka kemungkinan akan terjadi bottleneck atau penumpukan di satu pengerjaan dan tentu akan menghambat proses berikutnya. Oh no, gimana solusinya dong? Agar tidak terjadi penumpukan, maka kita tambahkan karyawan ketiga untuk membantu pengerjaan pasang zipper. Mantap. Baik, kita isi kolom nomor, kemudian NIK, nama karyawan misalnya Mawar, untuk membantu pengerjaan pasang zipper. Kita bagi menjadi pasang zipper 1 dan pasang zipper 2. Waktu standar tetap 120 detik dan target quantity dibagi 2 menjadi 200 sehingga tidak akan terjadi bottleneck atau penumpukan di satu pekerjaan. Good job. Kita lanjutkan karyawan berikutnya nomor 4. Isikan NIK, nama karyawan misalnya Melati, keterangan pekerjaan kerut bahu, waktu standar 60 detik, target quantity 400 piece, dan seterusnya. Oke. Jika pengisian form telah selesai, selanjutnya PPIC menandatangani form perintah lembur. Kemudian menyerahkan form perintah lembur kepada SDM untuk dianalisa. Jika memenuhi kriteria dan layak diberikan kerja lembur, maka SDM menandatangani form perintah lembur. Kemudian menyerahkan form perintah lembur kepada bagian keuangan untuk dianalisa. Selanjutnya bagian keuangan menganalisa jumlah karyawan dan target quantity yang diajukan berdasarkan budgeting atau penganggaran pada HPP. Jika belum melewati batas anggaran yang telah ditetapkan, maka bagian keuangan menandatangani form perintah lembur. Kemudian menyerahkan form perintah lembur kepada pimpinan untuk disetujui. Setelah pimpinan perusahaan menandatangani form perintah lembur, kemudian pimpinan menyerahkan form perintah lembur lembar ke-1 kepada SDM dan lembar kedua kepada bagian keuangan. Selanjutnya, SDM menginput karyawan lembur dan bagian keuangan menginput biaya lembur. Dengan demikian, karyawan sudah dapat melaksanakan kerja lembur pada hari libur yang telah ditentukan. Oke sahabat bintang, demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.